Mangga, mangga, oke. Bapak Ibu, mohon izin untuk kita mulai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati seluruh pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, yang kami hormati Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Kunarto SH MH, dan yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekjur, dan seluruh kepala lembaga, biro, unit, dan UPT, dan tentu yang sangat kami hormati narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Muhammad Farhan Hussein, SPDI, SHUM, MPDI, dan Bapak Ibu dosen dan seluruh tenaga pendidikan yang kami muliakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa istiqomah untuk mengikuti kegiatan Majelis Duha setiap Jumat pagi. Mudah-mudahan semakin memperbanyak catatan amal baik kita. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasul kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu selanjutnya, kami silakan kepada Ustadz Muhammad Farhan, SPDI SHUM MPDI. Tafadhal Ustadz. Oke, matur nuwun, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ustadz Musta'in Al-Hafidh, SPDI MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para sesepuh, para kiai semuanya, wabil khusus yang kita hormati, kita muliakan Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Profesor Dr. Haji Kunarto SHMH, yang kami hormati, kami muliakan Wakil Rektor 1, 2, dan 3, dan tentunya Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung, semua Bapak Ibu para pejabat struktural, Bapak Ibu dosen, dan juga para mahasiswa-mahasiswi, dan seluruhnya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, pada kesempatan pagi Jumat yang mulia ini, kembali kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu, berkumpul, bermuajahah di dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita, dan ini kegiatan rutinan yang baik, waktunya baik, kegiatannya baik. Maka insya Allah dengan mengucap Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, di hari Jumat yang mulia ini Allah berikan secercah keberkahan bagi kita, bagi kampus kita, bagi para pemimpin kita, dan lumeber keberkahan bagi kita semuanya. Sholawat beserta salam tentu kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri toladan yang agung dan mulia, mudah-mudahan kita semuanya akan mendapat syafaatul uzmanya min yaumina hadza ila yaumil ba'si wan nahdah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, sedianya
pada kesempatan kali ini bukan kami yang mengisi, tetapi karena pemateri narasumber sedang ada uzur, kurang enak badan, sehingga tadi kami diinformasikan oleh beliau Ustadz Mustain dan Ustadz Kiai Samsudin bahwa diminta untuk memberikan materi pada kesempatan pagi ini. Sehingga bismillah kita bersama-sama untuk kemudian bertafakur untuk bagaimana kemudian mencari keberkahan di Jumat yang pagi cerah ini. Bapak Ibu rahimakumullah, momentum yang sudah ada di depan mata kita adalah momentum Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad SAW. Maka saya tadi sempatkan untuk nge-share kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang beliau kebetulan makbarohnya di Mesir dan kami alhamdulillah sudah berkesempatan ziarah ke sana, tabarukan, dan sedikit banyak kemudian Masya Allah aura nuansa keberkahan mudah-mudahan melimpah kepada kita semua. Imam Jalaluddin As-Suyuti itu mengarang banyak kitab. Maka salah satu kitab yang monumental adalah yang berjudul Al-Ayatul Kubra fi Syarhi Qissatil Isra. Saya sampun share ke Kiai Mustain dan juga Kiai Samsudin. Bisa nanti sambil dibagikan. Walaupun tidak akan tentu kita bahas semuanya. Karena tebal kitabnya. Cuma intisarinya saja dan kemudian semoga ghirah, semangat Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad SAW bisa kita teladani dan bisa kemudian menjadikan kita bertransformasi untuk menjadi yang lebih baik. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita kemudian lihat bahwa sebagaimana yang seringkali disampaikan oleh para mubaligh, bahwa Rojab itu sangat luar biasa. Paling tidak ada dua peristiwa penting, fundamental, monumental yang terjadi. Yaitu peristiwa turunnya Nur Nabi Muhammad atau berpindahnya Nur Nabi Muhammad ya dari sulbi abahnya ke Sayyid Abdullah kepada Siti Aminah ibundanya. Kemudian itu terjadi pada tanggal 10 Rojab. Sedangkan tanggal 27 Rojab itu ada peristiwa yang monumental, yaitu terjadinya Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad SAW. Maka di dalam konteks peristiwa Isra, tentu saja ini merupakan sesuatu yang secara akal logika manusia itu tidak mampu untuk menangkapnya. Tetapi kalau itu dikehendaki oleh Allah, apapun kun fayakun bisa terjadi. Oleh karenanya, maka kita itu yang terpenting adalah mendekatkan diri kepada Sang Pemilik, Pencipta, Allah Rabbul Izzati. Sedemikian sulitnya hidup kita, kalau Allah berkehendak untuk memberikan jalan keluar, maka Allah kasih jalan keluar. Maka kalau kita lihat bahwa banyak sekali ya cerita-cerita yang kemudian terungkap. Misalnya Rasulullah mengalami fase yaitu Amul Khuzni, di mana tahun kesedihan. Maka Rasul ini sebagai orang yang maksum, orang yang terjaga dari dosa, dan beliau sudah pasti masuk surga, tapi masih diberikan ujian oleh Allah berupa keadaan yang mungkin membuat hati itu menangis. Yaitu pada tahun tersebut, Rasulullah ditinggal wafat oleh dua orang yang paling terkasih. Yang pertama adalah terkait dengan yaitu istri beliau dan juga paman beliau. Istri beliau Khadijatul Kubra, orang yang sangat luar biasa. Yang tidak hanya sekedar menjadi pendamping kehidupan Rasul, tetapi bagaimana beliau mensupport dakwahnya Rasulullah. Maka inilah bedanya
antara perempuan masa dulu dan sekarang. Perempuan masa dulu zaman Khadijatul Kubra. Beliau itu ketika punya uang ditasarrufkan untuk mendukung dakwah suaminya. Sedangkan orang-orang masa sekarang kadang-kadang malah kemudian ingin mengeruk keuangan sebanyak-banyaknya karena tidak mau untuk di jalan dakwah. Oleh sebab itu, di balik seorang laki-laki yang hebat, pasti ada perempuan yang tangguh, yang memberikan dorongan, motivasi kepada kita semuanya. Oleh karenanya, saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan saking luar biasanya Khadijatul Kubra. Beliau seorang saudagar kaya raya. Tetapi beliau betul-betul ingin berjuang bersama Rasul. Dan kalau kemudian kita lihat betapa Khadijah luar biasa. Saking luar biasanya ulama Nusantara, beliau Al-Mukarram almarhum Mbah Kiai Haji Maimun Zubair sangat senang dengan qasidah Khadijatul Kubra. Sampai beliau ingin supaya kemudian satu saat ketika wafat dimakamkan berdekatan dengan Khadijah dan ternyata terrealisasi. Alhamdulillah. Dan kita sering mengenal Sa'duna fid dunya dan seterusnya. Itu adalah saking hebatnya Khadijah. Maka ketika wafat, otomatis beliau merasa sedih. Karena Rasulullah itu ana basyarum mislukum. Beliau ilayya. Beliau itu nabi tetapi beliau itu ya manusia seperti kita. Ya kadang ada kadang kala sedih. Ketika paman baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib juga wafat. Maka dua orang yang selama ini berada di garda terdepan daripada gangguan-gangguan kafir Quraisy, ternyata sekarang beliau telah tiada. Dan maka kesedihan itu muncul. Maka amul khuzni ini disematkan oleh para ulama kita. Maka tahun kesedihan ada. Maka dari sini sebetulnya setiap orang hidup pasti mengalami fase senang dan fase sedih. Tetapi ingat bahwa inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesedihan, pasti ada kesenangan. Setelah ada kesusahan, pasti akan ada jalan keluar. Bahkan Allah di dalam ayatnya menegaskan secara dua kali, beliau menyampaikan inna ma'al usri yusra. Jadi dua kali beliau menyampaikan itu. Sehingga apapun problematika masalah yang sekarang sedang kita hadapi di dalam realita kehidupan, ingatlah bahwa hakikatnya hidup adalah menyelesaikan masalah-masalah. Karena besok akan muncul masalah lagi dan boleh jadi masalah itu akan lebih besar dari masalah yang sekarang kita hadapi. Oleh karenanya orang hidup bukan lari dari masalah, tetapi bagaimana menyelesaikan masalah itu untuk bersiap menghadapi masalah-masalah selanjutnya. Ketika orang diberikan yang namanya cobaan, tenang saja walaupun sebesar apapun masalah kita. Bahwa ketika kita punya masalah yang besar, katakan bahwa kita punya Allah yang maha besar. Maka Rasulullah ketika ditimpa kesedihan yang amat sangat luar biasa, kemudian yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, beliau berpasrah diri dan pasti pertolongan Allah akan datang. Maka Allah mengutus malaikatnya untuk memperjalankan hambanya, memperjalankan. Maka terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Maka ada ayat yang seringkali kemudian menjadi yaitu dasar fundamental di dalam bagaimana kerangka Isra Mi'raj itu. Sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi
barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak Ibu rahimakumullah. Dari ayat ini kita diberikan informasi bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari masjid pada malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka nanti ada kata kunci di sini. Paling tidak kita akan bedah ada 3 hal yang menarik. Pertama, kenapa kemudian yaitu di dalam ayat tersebut ya, bahwa kenapa Allah itu menggunakan redaksi daripada subhana. Yang kedua, kenapa kemudian Allah menggunakan kata bi'abdihi, dan kemudian kenapa Allah kemudian menggunakan kata lailam. Kenapa Isra itu terjadi pada waktu malam? Kok tidak pada waktu siang? Nah, ini menarik kan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, sekali lagi di dalam kitab ini banyak hal-hal yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, tetapi kita karena waktu terbatas hanya akan kerucutkan kepada beberapa hal poin saja. Maka saya tutup saja kitabnya. Ya. Karena saya sudah mencoba merangkum di dalam penjelasan saat ini. Bapak Ibu begini, bahwa dalil-dalil tentang Isra Mi'raj itu banyak. Makanya ketika kemudian diawali dengan subhana, maha suci Allah. Ini karena memang ingin menunjukkan bahwa yang namanya peristiwa Isra Mi'raj itu dahsyat luar biasa. Dan secara logika manusia tidak mampu mencernanya. Kalau logika awam, bahkan logika intelektual saat itu pun nggak mampu. Loh, kok bisa orang perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, bahkan naik ke Sidratil Muntaha sampai Mustawa hanya di sebagian malam. Padahal saat itu transportasi darat sudah menunjukkan. Kalau orang naik onta itu butuh waktu berbulan-bulan sampai Masjidil Aqsa. Lah masa ini bisa 1 malam? Makanya Allah menegaskan dengan menggunakan terminologi yaitu subhana maha suci Allah. Jadi Allah maha suci. Kalau Allah maha suci, Allah itu tak mungkin berbohong. Kalau Allah maha suci, Allah maha suci dari ketidakmampuan. Allah mampu. Makanya bagi kita semuanya, sesuatu apapun menurut kita sulit, bagi Allah kun fayakun mudah. Bagi kita, menurut kita sangat mudah. Kalau Allah berkehendak tidak boleh, ya nggak akan mampu. Makanya maha suci Allah. Karena kalau kita diperjalankan, itu ya bisa. Seperti contoh, kalau kemudian semut itu, dia bicara kepada teman-temannya, bahwa saya tadi itu baru saja, yaitu dari misalnya ya, dari perjalanan dari Kendal begitu. 1 jam kemudian ya, atau saya tadi dari Grobogan misalnya. Kemudian semut itu dia ketemu dengan semut-semut di Semarang. Dia bilang 1 jam yang lalu saya di Grobogan, sekarang saya di Semarang. Logika semut tidak mungkin. Wong kamu jalan aja paling bisa berapa kilometer 1 jam. Tapi ternyata semut itu masuk di tas saya, dan saya kemudian naik mobil, saya nyetir, semut itu tidak mengintervensi saya mau kemana, dia ngikut saya. Saya perjalankan sampai Semarang. Ya logika manusia nyampe. Tetapi logika semut tidak nyampe. Artinya apa? Inilah kekuasaan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita akan banyak menemukan keajaiban-keajaiban yang itu adalah by design-nya Allah. Maka ketika seperti itu bagaimana? Allah itu memperjalankan Nabi Muhammad, dikatakan di situ bi'abdihi, hambanya Allah. Nabi Muhammad itu tidak disebut bi Muhammad, tetapi bi'abdihi. Ini adalah panggilan mesra.
kepada sang kekasih, sang hamba. Maka ada riwayat, satu saat Kanjeng Nabi itu pernah dipontawari, Kanjeng Nabi, jenengan itu coba milih, ingin jadi rasul dan juga sekaligus raja, atau ingin jadi rasul sekaligus jadi hamba. Pilihannya dua. Maka Rasulullah itu ternyata tidak mau memilih jadi rasul dan raja. Maksudnya rasul sekaligus raja seperti Nabi Sulaiman. Tidak, saya tidak mau begitu. Saya ingin jadi rasul sekaligus jadi hamba saja. Maka bi'abdihi. Rasul itu kepada makhluk, beliau itu posisinya paling tinggi. Ya, paling tinggi. Karena khotamil anbiya wal mursalin. Pemegang kunci surganya itu kita ya Rasulullah itu. Yang pemberi syafaat Rasulullah. Yang maksum tak punya dosa Rasulullah. Yang pasti masuk surga Rasulullah. Yang pasti benarnya Rasulullah. Di hadapan makhluk beliau paling tinggi. Tetapi ketika sudah urusan dengan Rabbul Izzati, hubungan beliau pada Allah, maka beliau itu betul-betul bersujud ibarat menjadi hambanya Allah. Dan paling hamba adalah Rasulullah. Paling menjadi hambanya Allah adalah Rasulullah. Padahal beliau itu secara hebatnya luar biasa. Tapi kalau sudah urusan dengan Allah, beliau itu paling merendahkan diri untuk kemudian meninggi ke langit sana. Maka orang semakin merendahkan diri, merendahkan hati. Bukan semakin kita itu nanti terjatuh, tetapi semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Maka coro istilahipun sakniki dekengan pusat. Ngerti nggih? Kalau pengen dekengan pusat, yo jadi hamba kawula. Ora perlu nyuwun dipikir ke kali Gusti Allah, dipun pernah ke kali Allah Subhanahu wa taala. Ndak usah minta, Allah itu akan kasih. Sebab apa? Kalau sudah hamba, kalau sudah bestinya, maka rentek kepengen apa itu sudah dikasih. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, Rasul itu luar biasa. Lu sudah dijamin surga kok kemudian beliau ditanya oleh sahabatnya, ya Rasul misalkan, kenapa panjenengan kok puasa Senin? Sebab yaumul isnin yauma wulidu. Dino Senin itu di hari kelahiran saya. Maka saya puasa. Wah, kemudian kenapa panjenengan kok kemudian puasa di hari Kamis, Yaumul Khamis, rufi al amal fil yaumil khamis misalnya. Hari Kamis itu diangkatnya amal. Jadi saya ingin menutup amal dengan kebaikan, mengawali amal dengan kebaikan. Ya Rasul, kenapa panjenengan kok luar biasa? Kalau sholat kakinya kapalan, kita kapalan mergo futsalan coba. Padahal Rasulullah sudah dijamin surga. Kita tidak ada yang jamin. Uang jaminannya di bank semua. Nah ini adalah apa? Ini kita menjadi hal-hal yang menarik ya. Rasul menjadi abad. Nah yang menarik lagi adalah bi'abdihi lailan. Kenapa kok bukan bi'abdihi naharan? Ya kan? Karena memang terjadi pada malam hari. Jadi Isra ini terjadi pada malam hari. Rahasianya apa? Kok terjadi malam hari? Kan kira-kira begitu. Nah, makanya Bapak Ibu rahimakumullah, maka kalau nanti panjenengan kaji di dalam kitab Al-Ayatul Kubra fi Syarhil Qissatil Isra karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ya, di situ nanti ada pembahasan walaupun kadang terpisah-pisah pembahasannya, tetapi dahsyat luar biasa bahwa memang disampaikan bahwa ya kenapa itu terjadi? Karena yang dipilih kok malam Isra itu, kok tidak siang? Jadi kenapa malam? Karena malam ini mengandung hal yang luar biasa. Seperti misalnya, malam itu adalah waktu yang sangat tepat sekali bagi hamba untuk berkholwat, bertakarub, menyepi, dan berkhususiyah kepada Rabbul Izzati. Jadi malam hari itu waktu yang sangat tepat bagi kita untuk bermenajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka kalau kemudian kita lihat di dalam perspektif itu bahwa malam ini biasanya ya memang para ulama-ulama atau siapapun ya yang ingin mendapatkan ketinggian derajat di hadapan Allah,
maka beliau pasti mempergunakan waktu malam secara totalitas, secara efektif. Nah, makanya kita semuanya ini mulai belajar bagaimana diri kita untuk mencoba, untuk betul-betul mencoba bagaimana menghidupkan malam-malam kita di rumah masing-masing, nggak apa-apa. Dan itu memang adalah apa namanya Rasulullah itu demikian. Nah, kemudian di situ juga disampaikan, misalnya ada pendapatnya Ibnu Munir, ya, dia menyampaikan ya apa namanya Imam Jalaluddin Asyuti mengutip pendapat Ibnu Munir bahwa malam itu memang waktu yang tepat untuk berkholwat. Tentu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa waktu malam Isra itu? Di antaranya adalah karena memang ternyata waktu yang diarahkan untuk melakukan ibadah sholat, ya kan? Itu ya kemudian pada malam hari. Jadi waktu yang diarahkan untuk melakukan sholat malam. Misalnya dalam Quran surat ya, ayat 2. Qumil laila illa qalila. Jadi kita memang diarahkan untuk menjalankan ibadah sholat ya. Tetapi ketika malam itu tidak banyak orang yang melakukannya. Ya, illa qalila, sedikit. Maka golongan yang sedikit inilah yang nanti doanya makbul oleh Allah. Jadi Bapak Ibu ini luar biasa. Ya, kira-kira kita memang dijauhkan oleh Allah untuk bagaimana kita memanfaatkan malam itu. Kemudian malam itu adalah waktu yang mulia. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa memang banyak sekali apa namanya kalau kita lihat itu kalau kemudian hari itu siang itu yang mulia itu hari Jumat, Sayyidul Ayam. Ya makanya di Marokil Ubudiyah Syekh Nawawi Al-Bantani beliau mensyarahi kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh yaitu Imam Al-Ghazali itu bahwa Masya Allah beliau sampaikan Sayyidul Ayam hari Jumat, maka ada zikir khusus untuk hari Jumat. Salah satunya sebetulnya kalau ba'da sholat Jum'ah itu membaca beberapa amaliyah yang itu nanti ada hadisnya. Coba nanti biasanya nanti akan tersampaikan itu. Jadi bahwa kemudian baca ini sekian kali, baca ayat ini, surat ini sekian kali, sekian. Kemudian ada doanya khusus ya, agni bihalalika ana haramika dan seterusnya. Itu ada. Maka kenapa guru-guru kita, ulama-ulama kita di pesantren-pesantren itu setiap ba'da sholat Jum'ah itu kakinya itu tidak kemudian berubah dari asal tempat duduknya. Sebab itu ada di dalam Marokil Ubudiyah dan ini fadilahnya luar biasa. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau malam itu semua malam mulia. Jadi sepertiga malam kabeh ku mulia. Makanya panjenengan kita semuanya kalau kemudian di pajar-pajar itu sepertiga malam, ndak usah nunggu hari Jumat, hari apapun kalau pajar mulia, gitu loh. Makanya kemudian kenapa wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsa rabbuka maqama mahmuda kan? Jadi di apa dari sebagian malam ya kan kita menjalankan sholat malam itu. Dan kalau orang sholat malam itu nanti akan ditingkatkan derajatnya maqamam mahmuda. Maka untuk menjadikan diri kita semuanya menjadi tempatnya lebih tinggi di hadapan Allah secara vertikal, maka gunakan kesempatan itu. Maka karena akan maqamam mahmuda. Jadi akan ditempatkan di tempat yang tinggi. Dan kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kemudian kita lihat ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti juga menyampaikan di dalam Al-Ayatul Kubra itu bahwa kenapa kok Isra itu malam hari? Karena satu-satunya malam yang dimuliakan, satu-satunya apa namanya waktu yang dimuliakan itu terjadi pada malam hari. Nah, walaupun tidak waktu rojab, ya kan, yaitu Lailatul Qadar. Nggak ada Naharul Qadar ya.
Ustadz Musta'in ini nggak pernah mendengar Naharul Qadar. Marilah kita memperingati peringatan mari kita apa namanya menggapai Naharul Qadar ano. Malah dikira bid'ah ya. Adanya Lailatul Qadar. Kenapa kok Lailatul Qadar? Karena malam itu loh. Maka malam ini istimewa ya. Maka kemudian disampaikan bahwa waktu turunnya wahyu pertama oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti itu malam hari. Makanya luar biasa. Malam ini hebat. Dan waktu dikabulkan doa, yaitu lebih banyak kita diijabah di waktu malam. Dan selain itu, dan ini yang lebih luar biasa lagi, di dalam surat Al-Furqan 47 itu yang artinya, dialah Allah yang menjadikan kalian malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat dan menjadikan siang untuk bangun berusaha. Jadi dari ayat ini sebetulnya malam itu memang untuk istirahat, ya kan? Kemudian kalau pagi untuk bekerja. Tetapi bagi mereka yang menghidupkan malamnya harusnya untuk istirahat tetapi untuk bermunajat pada Allah, maka ini luar biasa. Karena apa? Bertafakur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat juga bahwa para nabi dulu bertafakur malam hari. Banyak juga. Ya misalnya ada cerita Nabiullah Ibrahim. Beliau itu ketika kemudian melakukan pencarian terhadap Tuhan, terhadap Allah, maka beliau kemudian bertafakur terhadap bintang dan lain sebagainya. Makanya bagi kita betul-betul momentum Isra Mi'raj ini tidak sekedar rutinitas belaka yang kemudian kita maknai sebagai satu peringatan-peringatan saja, tetapi banyak hazanah intelektualitas yang bisa kemudian kita elaborasi di dalam kehidupan kita. Dan tentu ada hal yang paling fundamental adalah perintah sholat 5 waktu. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah. Dan saya tutup dengan sebuah argumentasi. Ada salah satu tokoh ya, namanya Dr. Ali Syariati. Beliau banyak mengarang buku. Beliau mencoba untuk melakukan sebuah pemahaman yang komprehensif bahwa hakikatnya Isra Mi'raj ketika Allah itu kemudian memberikan perintah sholat 5 waktu, hakikatnya sholat 5 waktu ini adalah untuk memuliakan kita para hambanya. Maka janganlah kita merasa terbebani, karena merasalah kita mulia. Kenapa mulia? Karena Rasulullah ketika perjalanan, sebelum pulang dititipi oleh-oleh oleh Allah. Ya kan? Oleh-oleh itu pasti sesuatu yang ada di sana. Dan kita dititipi untuk umatnya gitu loh. Maka ibarat begini, ketika misalnya ada tetangga kita yang haji. Ketika haji itu di Mekah, dia itu ditemui oleh Raja Arab ya. Kemudian Raja Arab itu bilang, kamu sebelum pulang tak titipi oleh-oleh. Nanti tolong ini kasihkan kepada tetanggamu yang namanya ini. Ya, oke. Ketika tetanggamu itu pulang dari Mekah, Bapak Ibu, pulang kemudian menyerahkan oleh-oleh dari Raja Arab, kira-kira jenengan bangga enggak? Mesti bangga. Update status. Ya kan? Mesti kemudian, wah, dan oleh-olehnya enggak dimakan itu, mesti. Dan kira-kira oleh-olehnya apa dari Arab? Pasti sesuatu khasana. Tidak mungkin cipluan, rak mungkin. Ya toh? Apa meneh lumpia, ora kuwi khas Semarang lumpia. Tapi pasti khas daripada Arab. Yaitu pilihannya dua. Kalau tidak air zam-zam, ya kurma. Mesti kan begitu Pak Yetain. Ya. Mosok kemudian dikai oleh-oleh Raja Arab ukiran Jeporo. Wah, ora usah dikai ukiran Jeporo, satu kude ning Jeporo. Kira-kira begitu. Dan kemudian kalau kita diberi, walaupun kita belum pernah misalnya ke sana, ya, itu nanti kemudian, walaupun kita sudah ke sana berkali-kali, ini Ustadz Musta'in baru saja datang dari Mekah Madinah, ini, itu apa yang terjadi? Pasti kemudian diceritani, ini loh, di sana itu begini, begini, begini. Nah, dan oleh-oleh itu nanti akan kita simpan di lemari. Dan kemudian setiap kita lihat oleh-oleh itu, kita teringat Raja
Raja Arab. Dan teringat bahwa kita itu sangat dimuliakan dapat oleh-oleh itu. Oke. Lah sehingga ini adalah perspektif dari Dr. Ali Syariati itu. Itu dia bilang begitu. Maka ketika Rasulullah mau pulang ke bumi, dititipi oleh berupa perintah sholat, maka kita sebagai umatnya yang mendapat perintah itu merasa terhormat. Nah, ya. Makanya kita harus bersemangat menjalankan sholat 5 waktu. Dan ini Pak Yai Mustain sudah lihat jam, maka kode bagi saya harus segera diakhiri. Ya, intinya adalah kita merasa sangat senang ya ketika Allah memberikan perintah sholat itu 5 waktu khususnya, dan kita mencoba berikhtiar untuk memakmurkan Masjid Abu Bakar As-Segaf, dan insya Allah kita dapat keberkahan. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiran Ustadz Farhan yang telah berikan pencerahan bagi kita semuanya tentang begitu mulianya di bulan Rajab. Tadi disampaikan oleh beliau, di bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa yang sangat agung mulia. Satu adalah turunnya Nur Muhammad dari ayahanda Abdullah kepada Siti Fatimah ibunda Nabi Muhammad SAW. Dan yang tak kalah agung lagi adalah peristiwa mukjizat yang luar biasa bagi Nabi Muhammad, yaitu adalah Isra dan Mi'rajnya beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kalau kita kesimpulan banyak yang disampaikan oleh beliau tadi, dari kutipan dari Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, yang terakhir disampaikan Suyuti, Asyuti. dan dari Dr. Syariati tadi yang terakhir. Bapak Ibu, mungkin ada hal yang sering ditanyakan berkaitan peristiwa Isra dan Mi'raj tadi. Tidak ada, nggih? Baik, karena mungkin Bapak Ibu sudah ada kegiatan ditunggu oleh para mahasiswa untuk bimbingan atau mungkin apa. Oleh karena itu, mari kita tutup bersama majelis duha ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. kurang dan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Mustain, Kiai Samsudin. Matur nuwun Kiai GGG. Izin live terlebih dahulu, Je. Ya.